Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang kemudian menjadi kaya raya dan kikir, Sya'labah. Begitulah ia disapa oleh tetangga-tetangganya. Setiap hari, tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat Sya'labah menjadi orang yang sombong dan kikir. Padahal mereka sering mengingatkan kepada Sya'labah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin serta anak-anak yatim. Wahai Sya'labah, saudara kami, ingatlah kepada saudara-saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu. Niscaya harta dan kekayaanmu akan bersih dari godaan setan yang terkutuk, kata salah satu seorang saudara Sya'labah. Mendengar nasihat-nasihat tersebut, Sya'labah bukan bertambah sadar atas sifat buruknya, malah makin sombong dan membenci mereka. Hai kalian semua, apa pedulinya aku mesti menyantuni anak yatim dan fakir miskin? Aku dapatkan harta ini dengan kerja keras dan memeras keringat dari pagi hingga malam, bukan karena malas-malasan. Harta ini pun juga bukan milik Allah yang mesti aku bagi dengan orang-orang miskin seperti kalian, ketus Sya'labah. Walaupun mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, saudara-saudaranya terus mengingatkan Sya'labah. Wahai Sya'labah, kesombongan dan kikir itu adalah sifat-sifat tidak terpuji dan paling disukai setan yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Tetap saja Sya'labah tidak memperdulikan nasihat-nasihat dari saudaranya. Harta ini bukan milik siapa-siapa kecuali milikku. Tidak seorang manusia yang akan mengatur tentang harta kekayaanku kecuali diriku sendiri, kata Sya'labah dengan sombong. Bingung dengan sikap Sya'labah yang keras kepala, saudara-saudara Sya'labah menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara kami yang bernama Sya'labah telah berpaling dari ajaranmu. Ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan harta kekayaannya. Kami telah menasihatinya berulang-ulang untuk membelanjakannya sebagian hartanya di jalan Allah, tapi ia malah menghardik anak-anak yatim dan fakir miskin, ujar salah satu saudara Sya'labah. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah SAW segera mengutus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wahai Abu Bakar, aku perintahkan kepada kamu untuk menemui Sya'labah. Peringatkan dirinya agar tidak menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari. Perintah Rasulullah. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Sya'labah. Wahai Sya'labah, mengapa kamu menghardik fakir miskin dan anak yatim piatu dari rumahmu? Sesungguhnya semua harta kekayaan yang kamu punya itu adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian harta itu untuk menafkahi orang-orang miskin dan anak-anak yatim? Sesungguhnya orang-orang yang menghardik anak yatim itu adalah sebagian orang-orang yang sangat merugi. Niscaya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu, wahai Sya'labah. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan. Dengan penuh kecongkakan dan percaya diri yang berlebihan, Sya'labah menjawab pertanyaan Abu Bakar. Wahai sahabat Abu Bakar, aku berulang-ulang mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta yang aku miliki ini sesungguhnya hasil kerja kerasku sendiri. Orang-orang miskin itu tidak membantunya, malahan sekarang merepotkan diriku dengan meminta sedekah. Mendengar jawaban itu, Abu Bakar tetap bersabar dan kembali berkata, wahai Sya'labah, tidakkah kau ingin terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi pada kemudian hari? Janganlah kamu sakiti dan zolimi dirimu sendiri karena perbuatanmu pada harta yang hanya sekedar hiasan dunia belaka. Perkataan-perkataan yang bijaksana dari Abu Bakar tetap tidak dipedulikan Sya'labah, malah membuatnya semakin marah. Wahai Abu Bakar, hentikan semua ucapanmu itu. Aku tidak peduli atas apa yang akan kau katakan padaku. Pulanglah segera, aku sangat sibuk hari ini dan harus bekerja guna mengumpulkan harta lebih banyak lagi, kata Sya'labah dengan suara keras. Dengan hati yang sedih, Abu Bakar meninggalkan rumah Sya'labah dan menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah,
Aku sudah berusaha keras membujuk Sya'labah untuk terhindar dari orang-orang yang merugi karena diperbudak hartanya, ujar Abu Bakar. Mendengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalasnya dengan senyum seolah telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Sya'labah. Semakin hari kelakuan Sya'labah semakin sombong dan kikir. Karenanya Allah marah kepada Sya'labah dan menarik kembali semua yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya musnah, ribuan kambing-kambing mati, dan semua pegawainya pun telah lari. Tiap hari Sya'labah memikirkan kekayaannya yang musnah, ia pun jatuh sakit, hingga akhirnya mati karena selalu memikirkan hartanya yang telah hilang itu. Menyaksikan kejadian yang menimpa Sya'labah, para tetangga dan saudara Sya'labah berkata, sesungguhnya Allah mampu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan sesungguhnya juga Allah mampu mempersempit dan membenamkan orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Hikmah dari cerita tersebut, sifat angku, congkak, dan kikir adalah perbuatan yang tidak terpuji. Bersikap rendah hati dan gemar bersedekah kepada fakir miskin atas kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita adalah sifat yang terpuji. Dengan begitu, kita akan terhindar menjadi orang-orang yang merugi pada kemudian hari karena godaan harta.